Aku lihat seperti ada yang memberatkan pikiranmu. Apa, Sri? Entahlah, saya tidak mengerti apa yang sedang bergelut di hati saya. Saya sedih, Yu, tapi juga takut. Seharusnya kamu gembira. Semua rencanaku berjalan lancar. Dan sebentar lagi, Hmm, tidur kok di sini. Mas, bangun Mas. Pindah di gubukku sana. Eh, Tidur apa mati? Eh, Masih ada napasnya sedikit. Berarti sedang tidur. Berarti tidak mati. Hmm, eh, Mas, bangun Mas. Mau disapu halamannya ini. Bangun Mas. Ayo. Eh, Bangun Mas. Tobil, tobil anak kadial. Orang kok beratnya seperti gajah. Ini orang pasti makannya banyak. nanti malam saya ke bilikmu. Iya. Mondosio, tidak pulang. Nanti Keninten. Saya mau mendoakan Ki Demang. Kamu benar-benar seorang abdi yang setia. Mari. Maaf, saya tidak mampu menyelamatkan ayah Raden. Tidak apa-apa, Modosio. Aku dengar kau telah mati-matian melawan rampok-rampok itu. Terima kasih atas jasamu. Saya malu menerima itu semua. Alangkah bahagianya saya, seandainya mampu melindungi Ki Demang. Tapi bagaimanapun, kau sudah sangat berjasa pada desa Kalisengor. Ah, 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 ah.
Enak. Hmm. Siapa namamu? Blirik, Mbah. Oh, nama kok seperti ayam. Dulu aku punya ayam kecil. Namanya Blirik. Tapi setelah besar, ya Blorok. Kamu kan sudah besar. Ya Blorok. Jadi, kamu pekatiknya Ki Demang Wirojoyo. Bukan pekatik, Mbah. Saya tangan kanannya Ki Demang. Oh ya, saya harus segera pulang, Mbah. Dan Bagus Kayun harus dikasih tahu. Jangan dulu. Badanmu masih remak seperti ini. Nanti di tengah jalan bisa ambruk lagi. Malah rencanamu jadi berantakan. Wah, kan? Belum kuat. Nanti kalau sudah kuobati, sudah sampai sembuh benar, boleh kamu ke sana. Iya, tapi Den Bagus Kayun dan Retno Jum ini dalam bahaya, Mbah. Ternyata Mondosio musuh dalam selimut. Mereka berkomplot untuk merebut Kademangan, Mbah. Jangan mengurung diri terus-menerus, Sri. Aku lihat seperti ada yang memberatkan pikiranmu. Apa, Sri? Entahlah. Saya tidak mengerti apa yang sedang bergelut di hati saya. Saya sedih, Yu. Tapi juga takut. Seharusnya kamu gembira. Semua rencanaku berjalan lancar. Dan sebentar lagi, Desa Kalisengoro akan jatuh ke tanganku. Seharusnya kamu gembira, Sri. Kamu jangan macam-macam, Sri. Bagaimana saya bisa gembira? Kalau saya melihat saudara yang sangat saya cintai mengalirkan darah orang lain untuk... Sri, tidak ada cita-cita yang bisa terlaksana tanpa korban. Tapi orang lain kan yang dikorbankan. Orang lain pasti punya anak, punya istri. Saya seperti berjalan di atas bangkai manusia. Setiap kali menapakkan kaki di atas lantai rumah ini, saya akan seperti tidur di atas rintihan dan jeritan mereka yang telah jadi korban keserakahanmu, Yusinga. Lancang sekali mulut kamu. Kamu pikir aku lakukan semua ini hanya untuk diriku sendiri? Ini untuk kebahagiaanmu juga, Sri. Untuk menembus kesengsaraan yang kita jalani selama bertahun-tahun. Saya tidak tahan ikut dalam komplotan kejahatan seperti ini, Yu. Sri, pengalaman mengajar kita untuk melakukan semuanya itu. Kalau kita tidak mau berbuat kejam, orang lain yang akan berbuat kejam pada diri kita. Kita yang harus menentukan nasib kita sendiri, Sri. Mau terus berkeliaran di pinggir jalan sebagai pelacur, akhirnya tua dan sakit-sakitan. Atau kita angkat derajat kita dengan tangan kita sendiri, dengan usaha kita. Pikirkan itu, Sri. Jangan hanya kau ikuti perasaanmu. Sudah, Yu. Jangan singgung itu lagi. Sudah. Adikku, yakinlah bahwa apa yang kulakukan adalah yang terbaik untuk kita. Supaya kita tidak lagi dicemooh. Dicemooh orang seperti seonggok sampah yang tidak punya arti. Aku minta, kamu tetaplah menjadi adikku yang manis. Aku tidak mau melihat kamu murung dan sedih, Sri. Yusinga, saya sangat menyayangimu, Yu. Sri,
Kalau melihat wajah kamu seperti ini, aku seperti melihat ibu yang sepanjang hidupnya didera penderitaan. Kamu tidak mau kan bernasib seperti ibu? Hmm? Asri. Kalau kalian meninggalkan rumah, artinya kalian telah kalah. Kadembangan itu rumah buyutmu, kakek moyangmu. Kalian bukan menumpang pada orang lain. Mengapa harus mengalah dan pergi? Harusnya Basingah lah yang meninggalkan rumah itu, bukan kalian. Kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Kek. Dulu, setiap kali punya masalah dengan Nyai Basingah, saya masih bisa mengadu kepada ayah. Sekarang, pada siapa saya akan minta perlindungan? Akhir-akhir ini, sikap perempuan itu makin sok kuasa. Saya tidak betah, Kek. Jangan. Pokoknya kalian tidak boleh pergi dari rumah itu. Apa yang dirasakan Retno juga saya rasakan, Kek. Kami sama-sama senasib. Mula-mula, saya juga ingin lari dari rumah itu. Tapi kemudian, saya berpikir, kita tidak boleh hancur. Sebab kalau sampai terjadi, Nyai Basingah lah yang menang. Dia yang akan mengangkangi rumah dan harta warisan kita, Kek. Kita tidak boleh menyerah, Retno. Harus. Membela hak kita sendiri. Hukumnya wajib, Nduk. Kalian harus tetap bertahan untuk tidak menyerah. Malam ini, kalian boleh nginap di sini. Tapi besok pulang. Kalau ada apa-apa, kakek yang akan melindungi kalian. Mungkin besok pedati yang mengangkut upeti kita akan sampai di Pajang. Jadi kalau Nyai berangkat hari ini, kita bisa sampai bersama-sama. Cepat Kakang bereskan kereta. Aku bereskan keperluanku sebentar. Baik, Nyai. Tuan Mondosio, Tuan pasti tahu tugas apa yang harus dilakukan. Tidak akan terjadi apa-apa di sini, Nyai. Sebagian besar penduduk Kalisengoro menaruh hormat padaku. Terutama Ki Gedong dan Ki Keninten. Dua orang itu cukup punya pengaruh. Jangan terlalu lama di sana, Nyai. Aku paling tidak tahan menanggung rindu. Tuan Mondosio. Mestinya Nyai tidak usah repot-repot mengantarkan sendiri pajak bumi itu kemari. Nyai kan masih berkabung. Kewajiban Kakang Wirojoyo adalah kewajiban saya juga, Ngabei. Dan dalam keadaan bagaimanapun, tugas-tugas kademangan itu harus tetap berjalan. Begitu pesan Kakang Wirojoyo kepada saya. Nyai memang wanita yang luar biasa. Memang begitu seharusnya istri seorang abdi kerajaan. Saya menikah dengan Kakang Wirojoyo, bukan hanya dengan orangnya saja, tapi dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang demang. Itu bagus. Kadang-kadang, kalau Kakang Wirojoyo sedang dipanggil ke kota raja sini,